Allah bukan semata untuk diri kita sendiri di dunia. Karena bicara tentang minimalis, ada beberapa tips yang mungkin masih relate dengan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teteh-teteh semuanya. Halo. Halo, Selamat datang. Halo. Boleh ya teteh-teteh kalau misalnya ada yang bisa membuka videonya, boleh kita buka biar bisa sambil silaturahmi langsung nih. Nah, wah Hani. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Iya. Wah, ini tuh background yang lagi viral gitu ya, Han? Iya, agak segar-segar. Habis masuk soalnya tadi. Oh Jadi iya panas. bener nih. Ini Oke, Hani gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga, aku baik. Wah, ada Teh Ilmi ya. Teh Ilmi. Ada siapa lagi nih yang lagi aktif? Oh, tadi ada Teh Alia, ada Teh Lisna. Selamat datang. Mangga bisa di-rename dulu ya, Teteh. Nama, _unit, atau bidang, atau LMD. Oh, ini banyak banget ya. Sekarang makin banyak nih. Oke, alhamdulillah. Nah, selamat datang di silaturahmi online perdana berarti ya setelah Ramadan kemarin tuh ini perdana banget. Kita baru bisa silaturahmi lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Marilah kita membuka bersama-sama silaturahmi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ke tilawah ya, teteh-teteh. Kita bisa tilawah bareng-bareng. Nah, alhamdulillah ada Teh Elin. Teh Elin? Hadir. Iya, Teh Elin apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, seger banget nih Teteh, lagi di mana? Lagi di kantor kerja. Oh ya Allah, masih di kantor. Alhamdulillah bisa ikutan ya. Oke. Nah, ini nanti agendanya ya Teh Hani, ini agendanya, kita saling sapa. Oke, selanjutnya ini. Nah, kita akan tilawah bersama dulu. Sebelum tilawah, kita ini dulu Teh Hani, yang resep-resep apa gimana nih? Tilawah dulu aja, boleh? Iya. Oke, kita tilawah dulu aja. Quran Surat An-Nisa ayat 1, boleh dibuka bersama-sama. Kita akan tilawah bareng-bareng. Atau Teh Elin bersedia memimpin, Teh Elin? An-Nisa ayat 1. Yuk bareng-bareng aja. Oke. Kita bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini satu lagi Teh Hanifah. Iya, satu lagi. Oke. Kebetulan Satu nyambung lagi. tema ya. Satu lagi Quran surat An-Nur. An-Nur itu surat ke berapa ya? 9 kalau tidak salah Teh. 24. 24 ya. Oke, kita mulai bareng-bareng ya. An-Nur ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita baca bisa membuat kegiatan kali ini Allah berkahi dan juga rahmati ya teteh-teteh semuanya. Sehingga nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya. Selanjutnya kita cek sound dulu. Nah, cek sound dulu nih. Sesi kenalan, oke kita kenalan dulu ya. Kenalan kembali, karena kan ada banyak juga member yang masuk gitu, yang baru-baru masuk. Nah mungkin aja nih ada yang belum kenal sama MC hari ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Rizka Rahmawati. Tapi kalau di Salman banyak yang kenalnya tuh Kak Email. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa Kak Email aja. Kak Email dulu pernah aktif di PAS ITB, lalu di Rumah Sahabat juga bareng Teh Hanifah ya. Halo. Oke, untuk selanjutnya Teh Hanifah mungkin mau kenalan kembali. Kak Email mau ngelempar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam kenal bagi yang belum kenal. Perkenalkan kembali, nama saya Hanifah Nur Awaliyah. Dulu angkatannya 2013, aktivitas di Salman di asrama sama di Rumah Sahabat. Kalau di unit gak terlalu aktif dulu, sempat di Pusena, tapi ya bye, gak pernah ikut kegiatan. Iya, itu barangkali Kak Email. Oke. Sekarang apa Teh? Gimana? Siapa Sekarang yang mau kita iya dong. Nah, siapa nih? Ada yang bisa open mic nggak Teh nih? Open mic atau videonya kita kenalan dulu.
Atau ini kayak di absen di kelas ya nih? Ini kayaknya berasa guru gitu ya? Enggak dong ya? Oke, ini alhamdulillah ada 15 orang yang bergabung. Nah, insya Allah kita nanti akan menuntut ilmu ya, bareng-bareng. Jadi ini silaturahminya plus-plus nih. Plus-plus sambil menuntut ilmu gitu ya, sambil kenalan, sambil ngaji bareng. Nah, biar makin apa ya, makin semangat mungkin kita bisa kenalan dulu sama pemateri kita hari ini ya, Hanifah. Boleh. Oke, Oke. Assalamualaikum. Kak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Imel. Alhamdulillah Kak Ayu. Aduh kangen banget suaranya nih. Masya Allah, Masya Allah. Udah lama kita nggak ketemu ya Kak? Masya Allah. Kak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Kak. Imel gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah itu ada Ibrahim. Siapa lagi? Mariam. Terus Adiba, mana Adiba? Halo. Alhamdulillah. Nah Kayu ini sekarang putranya ada 4 ya Kayu. 4 ada Ibrahim, Mariam, Adiba, lalu Muhammad yang keempat. Alhamdulillah. Nah untuk sekarang Kayu aktivitasnya apa aja nih Kak? Alhamdulillah masih menjadi seorang istri, jadi seorang ibu, dan ya sedikit inilah ya aktivitas tambahan jualan. Jualan. Luar Ya, Kak. biasa nih. Ada 4 Oh. anak aktif jualan. Mengisi hiburan kah hiburan? Iya, Hiburan. iya benar. Benar Kayu, hiburan yang menghasilkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kayu sudah siap untuk mengajar kita semua? Masya Allah, bukan Kak, bukan mengajar, kita sharing. Oke, kita sharing bersama ya Kayu. Insya Allah. Insya Allah. Oke Kayu. Insya Allah hari ini itu temanya tentang meraih apa ya? Kak Hani, saya. Di Sebentar saya screen dulu. tampilkan. Ya. Kayu ini lagi di rumah, Kak? Sedang di rumah adik. Insya Allah besok OTW Bandung. Oh, di Banten berarti? Ya, di Banten. Oh, Masya Allah. Dari hari Senang kemarin. ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke rumah orang tua, Kak. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat orang tua, Kak. Alhamdulillah sehat semuanya, Kak. Masih pada ini kuat-kuat. Iya, nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kayu, semoga sehat selalu keluarganya. Amin. Nah, teteh-teteh, insya Allah nanti ini ya Kayu yang akan kita bahas bersama, makna kemenangan wanita di berbagai peran. Sebagaimana kita ketahui ya Kayu, nanti peran wanita itu kan banyak banget ya. Ada peran bagi diri sendiri, terus keluarga, lalu di masyarakat. Nah, nanti kita seperti apa nih gitu ya, sharing dari Kak Ayu. Dan mungkin nanti teteh-teteh juga bisa langsung bertanya atau bagaimana Kak Ayu teknisnya? Mungkin bentuknya sharing sih ya Kak ya. Jadi kita langsung tanya jawab aja kalau misalnya nanti di tengah-tengah gitu ya. Boleh. Atau enaknya Kak email mungkin karena saya sini pengennya 2 arah Kak. Saya mengisinya 2 arah insya Allah. Jadi tidak dominan saya gitu. Tadi ya saya pengen sharing Kak. Oke. Jadi mungkin teteh-teteh juga boleh langsung angkat tangannya ya. Angkat tangan atau chat di kolom chat gitu ya.
atau open mic mungkin ya Kak Ayu kalau misalnya nanti Ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Ayu. Nah, boleh Teteh nanti, saya juga boleh ya Kak Ayu, aku juga ini sambil, nanya-nanya gitu? Masya Allah ya. Berat nih Kak Imel, pertanyaan Kak Imel. Oh, luar biasa enggak Kak Ayu. Oke deh Kak Ayu, biar makin ini ya, memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu, jadi langsung aja mungkin Kak Imel persilahkan ke Kak Ayu untuk, menyampaikan sharing-nya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala Islam. Alhamdulillah ala nikmatil Quran. Alhamdulillah ala nikmatil ibadah. Alhamdulillah ala Alhamdulillah Alhamdulillah ala nikmati ikra. Alhamdulillah ala nikmati iqamah. Alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah ala Quran. Subhanaka la ilaha innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Allah yang telah memberikan banyak kebaikan dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa bangun tidur, sarapan, makan siang, bisa beraktivitas, bisa beramal sholih, bisa beribadah, dan bisa salah satunya yaitu kita bersilaturahim halal bihalal ya. Yang Masya Allah luar biasa. Yang Masya Allah luar biasa. Ini yang banyak manfaatnya ya Insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri, jadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh kebaikan, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuju bertemu di virtual ini, silaturahim. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa ridhoi, Allah catat sebagai kebaikan, amal sholih yang mudah-mudahan menjadi gitu ya. Dan ini juga salah satu perintah Allah ya kepada kita sebagai muslim untuk senantiasa menuntut ilmu, karena di dalam menuntut ilmu kan banyak sekali manfaatnya, faidahnya, dan keutamaannya gitu ya. Ya, barang siapa yang ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Dan barang siapa yang Allah, hadis selanjutnya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah pahamkan agamanya. Dan mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang kita sedang lakukan gitu ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia dan Allah yang baik, teladan baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan yang mudah-mudahan kita juga menjadi umatnya yang senantiasa setia untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaatnya kelak di akhirat. Terima kasih kepada Kak Imel ya, Insya Allah ini sebenarnya ujian buat saya ketika diberikan amanah untuk bisa mengisi grup ini. Itu berarti sama saja saya sedang belajar sama kakak-kakak yang ada di sini
gitu ya. Makanya saya pribadi lebih suka sharing gitu ya dibandingkan ya tadi dua arah gitu ya, dibandingkan semua dari saya pribadi gitu. Karena saya juga ingin belajar dari kakak-kakak semua yang ada di sini gitu ya. Yang insya Allah sama-sama ya ridhonya Allah, yaitu untuk menjadi pemenang gitu ya, pemenang wanita berbagai peran ini gitu. Sebelumnya Ani bantu di ini ya. Ya, oke. Kita ini dulu ya, sharing dulu di sini. Apa saja peran wanita menurut kakak-kakak? Boleh chat ataupun open mic ya. Oke, Ayo Kak dari Ime. Teteh boleh di chat. Ini perannya Ya, banyak banget pengen sih. tahu dulu nih Ayu. apa saja peran peran wanita menurut kakak-kakak yang ada di sini. Oke, aku boleh jawab Kayu? Boleh dong, boleh banget. Kan Kak Ime wanita. Iya lah. Iya. Oh, ada yang jawab nih Kak Ayu dari Teh Hanifah. Anak, istri, ibu, anggota masyarakat, muslimah, lalu hamba, lalu ada adik, ada kakak mungkin ya, kalau ada yang punya adik dan kakak. Ya jawabannya ya, Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Idem katanya, kata Teh Bella idem Hani. Idem, oh iya idem. Sahabat. Sahabat. Ya, Iya betul. enggak. Kak Ime mana Kak Ime? Halo. Kak Ime apa nih Kak Iya, Ime? tadi Kak Ayu ada yang sebagai tambahan mungkin ya yang belum ada di sini nih. Sebagai kakak, sebagai adik. Aku Oh sih ya, iya. ada sebagai kakak, terus sebagai adik, terus sebagai murid. Apalagi ya? Banyak Kak Ayu. Masya Allah, ya ya. Banyak ya. Iya. Baik, kita lanjutkan nanti jawabannya menyusul ya. Kita bahas pastinya. Ini Masya Allah jawaban dari kakak-kakak luar biasa ya. Nanti kita akan bahas lebih luas kembali. Next Kak Hanif. Selanjutnya apa arti oh no. Oh sebentar. Oh lanjut ini ya. Oke. Di sini peran wanita itu dibagi 3 ya. Personal, rumah tangga, dan sosial. Personal tadi itu tadi ya hamba Allah gitu ya. Seorang wanita ya sebagai hamba Allah gitu. Terus juga nanti bentuk perintahnya itu lebih ke ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas gitu kan. Nah, itu personal, jadi pembahasannya itu lebih ke bentuk perintah Allah berupa kebaikan-kebaikan apapun itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan gitu. Tadi perempuan bisa menjadi hamba Allah, kan? Terus perempuan juga, wanita juga bisa menjadi seorang yang rajin bersedekah atau mungkin jadi lebih tinggi gitu ya pahalanya atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan gitu ya. Next Kak Hani kita bahas satu-satu dulu ya peran personal. Apa? Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35, ini pembahasan tentang peran personal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina
was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini yang disebut peranan wanita personal ya, secara personal. Jadi sebutkan di sini perempuan yang muslim ya kan, dengan laki-laki gitu kan. Terus jadi sama gitu. Sayang. Yang disebutkan di sini itu antara perintahnya itu baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi bentuk ketaatan kepada Allah yang tadi adalah menjadi hamba Allah ya. Jadi hamba Allah. Lalu di sini juga tidak boleh jadi gitu ya, boleh jadi tidak ditunjukkan hanya kepada laki-laki gitu ya, untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar gitu. Boleh jadi kita yang wanita inilah gitu, yang Allah sediakan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar gitu ya. Intinya dari peran wanita secara personal ini kita berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang tentunya taat atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita berlomba-lomba dalam beramal sholih. Kemudian peran wanita, ini balik lagi ya, dalam rumah tangga. Ya, di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jadi sudah sangat jelas ya peranan rumah tangga yaitu istri gitu ya. Nanti ada peranan ibu juga, nanti kita bahas ya di sini. Jadi yaitu intinya adalah cenderung ya, kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi istri itu harus bisa menjadi ketenangan bagi suaminya gitu ya, bukan menjadi ini ya sumber masalah. Tapi pada dasarnya mungkin itu adalah ujian di dalam rumah tangga gitu. Tetapi ketika kita mencoba menjalankan peran wanita di dalam rumah tangga ini dengan baik, maka kita berusaha berikhtiar berusaha dan berdoa gitu ya kepada Allah agar kita dimampukan gitu, agar kita dibimbing terus oleh Allah supaya menjadi seorang istri yang tadi seharusnya sebagai penentram gitu, penentram untuk suaminya gitu ya, yang sehingga dengan itu suaminya menjadi merasa tenang ya. Insya Allah mudah-mudahan dari kisah
ibu kita ya, ibunda kita yaitu Khadijah, ibunda Khadijah eh, itu bisa kita pelajari dari beliau dan itu memang tidak mudah gitu ya. Tetapi dengan ikhtiar gitu ya, dengan ikhtiar tadi dan tentunya doa adalah satu-satunya yang menjadi penolong juga gitu ya dalam rumah tangga gitu ya. Itu eh, kita diajarkan untuk terus belajar menjadi lebih baik dengan meneladani Ibunda Khadijah gitu ya, yang selalu menenangkan suaminya gitu. Insya Allah kakak-kakak di sini juga sudah tahu kisahnya seperti apa ya, dimana saat Rasulullah sedang merasa takut gitu kan, Khadijah tidak bertanya ada apa atau gimana gitu ya, tapi langsung diselimuti gitu ya. Terus diyakini gitu bahwa Rasulullah adalah seorang yang baik kan gitu ya, seorang yang selalu menjalin silaturahim gitu ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan atau Allah tidak akan memberikan beban apapun. Jadi ditenangkan gitu ya. Dan seharusnya kita pun seperti itu sebagai seorang istri di dalam rumah tangga. Lanjut. Nah, next. Nah, ini peran rumah tangga tadi sebagai seorang istri, sekarang yang seorang ibu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Yang ini dulu Kak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalati bi ukhtihi Qusiyah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudari Musa, ikutilah dia. Surah Al-Qasas ayat 11. Nah, di sini apa hubungannya ya dengan dialognya atau perintahnya ibu Musa kepada saudarinya Musa gitu ya, alaihissalam. Di sini adalah peranan seorang ibu. Nah, kira-kira nih ya, mau diajak ini dulu diskusi. Kira-kira dari yang ini ayat Al-Qasas ayat 11 ini hubungannya apa dari peran rumah tangga seorang ibu Kak? Boleh open mic ya Kak? Boleh juga. Kak Email, dipersilakan aja kakak-kakak yang lain. Iya, oke. Teteh boleh. Bingung katanya Kak Ayu. Oh, Ada Teh Hani bingung. ya, yang lain siapa tahu atau Kak Ima kira-kira kakak-kakak yang lain deh boleh. Kak Ima bingungnya karena ini belum tahu nih ayat sebelumnya dan setelahnya ini. Oh gitu, hubungannya apa gitu ya? Iya. Ya baik. Kak Ima lanjutkan penjelasannya saja ya Kak ya. Boleh. Ya. Mungkin tahu kisah Nabi Musa ya, di mana Allah perintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya gitu ya. Setelah dihanyutkan itu ibunya berkata ini gitu, memerintahkan kepada saudari Musa. Waqalat li ukhtihi Qusiyah. Dan berkata ibu Musa kepada saudari Musa, ikutilah dia. Jadi ini dialog salah satu-satunya dialog seorang ibu kepada anak di dalam Al-Qur'an ya. Di sini berarti peranan seorang ibu adalah ternyata kekhawatiran seorang ibu itu luar biasa gitu ya. Jadi memiliki peran penting menjadi seorang ibu yaitu memiliki itu kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran yang besar kepada anaknya gitu ya. Padahal makanya Allah apa namanya memberitahu kembali gitu bahwa tenang gitulah, maksudnya ditenangkan gitu ya. Dan ternyata juga akhirnya kembali kepada ibunya juga gitu ya, disusui gitu kan, diasuh juga sama ibu Nabi Musa. Begitu juga dengan kita para ibu yang sudah menjadi kakak-kakak yang sudah menjadi ibu ya, atau kakak-kakak yang jadi anak pasti merasakan banyak khawatir dari seorang ibu, benar nggak Kak? Iya, Kak Ayu. Mungkin khawatir ketika anaknya jauh di sana ya, kuliah misalnya ya, atau bahkan yang sudah kerja pun
ibunya pasti banyak bertanya keadaannya gitu ya, aktivitasnya bagaimana gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk kekhawatiran seorang ibu gitu ya. Yang mungkin boleh jadi kita merasa eh apa namanya, gak ya baik-baik saja gitu ya, tanpa harus ditanya dan sebagainya gitu. Dan begitu juga saya pribadi gitu ya Kak Ayu, yang sekarang menjadi seorang ibu, kekhawatirannya itu besar kepada anak-anak gitu ya. Makanya untuk menenangkan atau memanage kekhawatiran itu adalah menitipkan putra-putrinya ya kepada Allah gitu ya. Kita titipkan anak-anak kepada Allah karena sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik titipan adalah Allah gitu. Nah, disinilah fitrahnya, inilah peranannya wanita di dalam rumah tangga yaitu menjadi seorang ibu gitu. Lalu mungkin sekarang kekhawatiran yang pada uh, apa ya sekarang tuh banyak lagi ya pada umumnya gitu. Penjagaan anak-anak mungkin secara bagaimana pergaulannya gitu ya, itu adalah bentuk kekhawatiran. Terus anak-anak yang udah lulus kuliah, gimana nanti kerjanya, itu juga bentuk kekhawatiran. Setelah lulus kuliah, setelah dapat kerjaan, misalnya lancar dan sebagainya, masih menghadirkan nikah gimana gitu kan, masih memikirkan kan ya gitu. Padahal mungkin boleh jadi kita para anak apa namanya terlalu apa ya merasa resah atau merasa ibu kok gitu banget sih padahal yakin nggak bukan itu ya maksud orang tua itu adalah bentuk kekhawatiran mereka kepada kita dengan rasa cintanya itu ya mungkin ada ini dulu diskusi atau tanya jawab dulu Kak sebelum dilanjut. Oke. Nah, Teteh ada yang ingin ditanyakan? Boleh ya, langsung ditanyakan, bisa lewat chat atau open mic. Teh Elin mungkin ingin menanggapi atau bertanya? Tapi bagi Belum, siapapun Teh. boleh ya. Makanya, maaf. Belum. Oke. Ya, ini ada Teh Elin yang open video. Jadi Oh iya Kak Mangga. saya panggil. Oke. Tapi belum dulu katanya. Oke, Kak Ayu ingin menanggapi. Boleh nggak Kak Ayu? Iya Mangga, boleh. Ya, tadi yang perihal kekhawatiran. Jadi pernah juga nih Kak Imal merasakan, dia dulu tuh ingin pergi ke suatu tempat, lalu ibu tuh belum ngizinin gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau dalam perkataan udah mengizinkan nih, tapi mungkin nggak tahu ya di dalam hatinya seperti apa, udah mengizinkan atau belum. Nah, ternyata itu bisa langsung membuat, saya sendiri tuh sakit gitu Kak. Sakit, sampai 3 hari lamanya itu dan otomatis menyebabkan nggak bisa pergi gitu ya, nggak bisa pergi gitu. Jadi, nah dimulai saat itu tuh waktu itu pas masih kuliah tingkat 4 kalau nggak salah, jadi kayak, oh betapa ridhonya seorang ibu itu sangat besar gitu. Jadi, Allah aja tuh langsung bikin aku sakit di hari itu juga dan 3 hari gitu. Jadi nggak bener nggak bisa ke mana-mana. Itu Masya Iya Allah ya. ya Kak, ya sampai segitunya gitu. Ya, itu Kak Ines itu sangat mempengaruhi ya. Rasa kekhawatiran seorang ibu adalah sebenarnya kebaikan, tapi tidak semua kekhawatiran itu yang nantinya menjadi penghalang kita ya. Makanya ketika ibu sedang merasa khawatir, kita yakinkan kepada ibu kita ya dengan meminta ridhonya. Pertama dengan meminta ridhonya itu ya kayak dengan meminta Iya. ridhonya gitu, dengan sesungguh hati lah gitu, kepada orang tua meminta ridho. Setelah itu yakini dengan apa yang akan kita lakukan gitu ya, agar mengurangi rasa khawatirnya gitu.
Sehingga ketika ya tadi ya contohnya Kak Email gitu ya. Yang contohnya Kak Email tadi ya mungkin komunikasinya masih ini ya Kak ya. Jadi ibunya benar-benar khawatir terus akhirnya ridhonya juga kurang ya Kak ya. Jadi Kak Ibu jadi sakit dan sebagainya gitu dan itu jadinya keriduannya itulah ridho orang tuanya dulu lah yang kita dapatkan kalau untuk apa ya meminimalisir kekhawatiran itu dengan komunikasi yang baik pendapat kita gitu tentang hal sesuatu apapun lah kita gitu ya Kak Email ya betul ya apa yang kata Kak Email gitu ya kekhawatiran dengan ridho itu sangat erat gitu ya jadinya kan dengan kekhawatiran mempengaruhi ibu ridho atau enggak gitu Insya Allah Kak Email Insya Allah. Kak Ayu mungkin bisa dilanjut ya. Ya. Kak. Kak Hani. Next. Oh. Ini wujud. Nah, tadi kita sudah bahas peran wanita yang personal, rumah tangga, dan sekarang adalah peran wanita sosial ya, sebagai sosial gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Burung hudhud berkata, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Surah An-Naml ayat 23. Mungkin kakak tahu ya tentang ini. Ini kisahnya Ratu Balqis di mana di sini disebutkan adalah sebagai seorang wanita yang memiliki peranan ternyata ya. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin di kaumnya gitu ya. Dan kita di sini juga banyak ya peranan sosialnya gitu. Selain tadi menjadi hamba Allah gitu ya. Yang untuk senantiasa beramal soleh, berbuat baik. Lalu peran wanita sebagai rumah tangga yaitu istri dan ibu. Lalu sekarang ya tadi sosial ya misalnya sekarang aja salah satu contohnya ini adalah peran wanita dalam hal kesosialan gitu ya masyarakatan gitu mengisi kajian baik maupun mengikuti kajian ini adalah salah satunya terus masih banyak yang lain mungkin juga tadi ya kayak bermuamalah ya misalnya para ibu atau para wanita yang sekarang udah banyak yang berjualan ya, baik online maupun offline. Terus juga bekerja atau aktif di masyarakatnya, seperti di PKK kayak gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi peran wanita yang seperti ini dalam sosial juga memang perlu ya penting gitu maupun peran wanita yang bekerja gitu ya yang bekerja jadi intinya peran wanita dalam ketiga ini semuanya disebutkan gitu ya dan semuanya juga kebaikan apabila kita bisa menjalaninya dengan baik yang tidak melanggar perintahnya tentunya yang tidak keluar dari fitrah misalnya, yang tidak tidak berlebihan dalam melakukan peran-peran itu. Seperti itu ya Kak ya. Next, Hani. Nah, selanjutnya di sini tambahan ya, ini di antara yang tadi tiga itu ternyata peran kodratnya gitu ya, peran wanita yang memang fitrahnya atau kodratnya. Dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan surah Al-Baqarah ayat 233. Jadi ada 3 ya kan? Peranan fitrah atau kodratnya yang nggak bisa digantikan gitu ya. Apalagi digantikan oleh laki-laki. Nah, gitu. Ini adalah mengandungnya, melahirkannya, dan menyusui gitu ya. Dan ini adalah salah satu kelebihan ya bagi perempuan. Ini ladang pahala yang luar biasa gitu untuk seorang wanita gitu ya. Apabila menjalankannya dengan ikhlas ya, tentunya dengan ikhlas, ridho gitu ya atas segala keputusan yang Allah berikan. Nah, tadi mengandungnya. Berarti mengandungnya seperti apa nih? Gitu kan? Apa namanya? Kita harus memberikan asupan yang baik kan kepada anak kita gitu kan, seperti janin kita. Terus melahirkannya dengan seperti apa juga kan? Itu dan menyusui. Menyusuinya juga di sini kan selama 2 tahun penuh ya, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Nah, kemarin ada pembahasan ini juga nih di grup tentang penyusuan. Baik. Next ya, Kak. Di sini ada tokoh wanita dan peranannya dalam Al-Quran. Jadi di sini sebenarnya berbagai peran ya, yang disebutkan ini berbagai peran. Istri Nabi Adam peranannya seorang istri dan ibu, gitu kan? Tapi di sosialnya nggak ada. Istri-istri Nabi Muhammad apa namanya tuh kebanyakan sosial malah ya, masih istri dan sosial gitu. Tapi ibu hanya diberikan kepada Khadijah dan Maria ya, Maria. Nah ini yang lainnya kebanyakan adalah istri dan sosial. Dan begitu juga yang lainnya ya, sahabiah yang dikejar suaminya gitu ya, wanita pemintal benang, wanita-wanita tukang sihir, di Nabi Ibrahim, itu peranannya ada gitu ya. Di Imron, Maria binti Imron di sini lebih ke hamba Allah ya. Benar-benar ya kan menyucikan mengabdikan diri kepada Allah, hanya kepada Allah gitu ya. Ini slotnya itu. Dan istri Abu Lahab, istri Nabi Nuh, nah, istri Nabi Lut, putri-putri Nabi Lut, ya, istri Al-Aziz di sini yang tentang kisah Nabi Yusuf itu kan ya, seorang istri gitu kan, terus juga sosialnya juga ada. Gitu. Wanita-wanita di kota, Nabi Musa, saudari Nabi Musa, istri Fir'aun, Ratu Saba, kisah Nabi Sulaiman, 2 putri pengembala, kisah Nabi Musa, sehadiah berjanji ya. Ini bisa dilanjutkan mungkin kakak-kakak yang tahu, yang lainnya mungkin tahu juga gitu ya. Intinya di sini istri-istrinya wanita-wanita yang memiliki peran-peran di dalam kehidupannya tadi ya. Next Kak. Apa arti menurut apa menang menurut kakak-kakak ya? Ya, bisa chat room maupun open mic. Bisa menang itu juara. Nah, terus Kak, ayo Kak Email. Kak Muti. Ini ada Kak Muti ya, Kak Muti. Nah, Masya Allah, pengantin baru nih. Alhamdulillah, barakallah Kak Muti. Menang itu tenang, kata Teh Dewi. Tenang. Ya, Masya Allah, menang itu tenang. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kak Muti, boleh kalau mau open mic. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu merdeka. Menang itu saat bisa menjaga hawa nafsu, Masya Allah.
Menang itu meraih kepuasan hati. Masya Allah. Masya Allah, Jawabannya Masya luar Allah, biasa, Masya Kak Allah, Mel. Masya Allah. Ada lagi? Iya. Masya Kak Allah, Muti ini nih kayaknya udah mau nih. Ayo ah, jangan open ragu-ragu mic ya Kemut. Kak Fatih. Kak Muti, saya biasa manggil Kak Fatih nih. Iya. Jawabannya udah bagus-bagus semua itu. Iya Oh, benar, jawabannya bagus-bagus semua ini. Ya, tambahannya. Setuju lah. Salahnya nare. Iya. Ya Kak Fatih mau langsung Langsung aja begitu. Ya, menang itu sama sih tadi menurut saya menang itu memang ya mungkin digabungin aja kali ya, menang itu memang bikin tenang gitu ya. Menang itu benar kita merdeka tapi tetap apa namanya, kita merdeka bebas gitu ya, tapi tetap di bawah fitrahnya kita, mungkin kayak gitu kali ya. ya betul Kak. Betul. Udah ya? Ada lagi udah ya cukup? Kak Emil juara aja nih. sudah terangkum oleh yang lain. Masya Allah, luar biasa ya jawabannya langsung terangkum. Ya baik. Ya sebenarnya banyak nanti kita akan bahas ya apa fitnah itu sendiri ya Kak. Tetapi tadi pembahasan tentang menang itu tenang sebenarnya bahasnya ini ya. Ya betul. Allah akan memberikan kedengeran nggak? Soalnya lagi hujan. Boleh agak mendekat mungkin kayu. Ya Kak, maaf ya. Kembali Iya, ada nggak lagi apa-apa. diambil. Siap. Halo, dengar nggak? Halo. Ada kayu. Jelas nggak ya? Alhamdulillah lebih jelas. Maaf ya, alhamdulillah ini lagi hujan berkah hujan terus pada gelas. Iya, Dilanjut ya Kak. Ya, boleh. ya. Sebenarnya antara menang dengan menang itu berkaitan memang ya. Jadi kalau kita ingin menang, kan kemenangan jadi bukan ketenangan itu jadi nah gitu ya. Harusnya untuk mendapatkan kita harus membutuhkan ketenangan gitu. Apapun itu ya, enggak sebenarnya apapun apabila kita tenang, ketenangan tidak bisa dalam kondisi yang apa namanya eh kekhawatiran kita jadi tidak tenang gitu ya. Ketenangan, maka kemenangan tidak akan hadir. Kemenangan tidak akan hadir tanpa adanya ketenangan. Jadi Allah akan berikan pertolongan jika ada ketenangan. Mungkin lebih kayak ketenangan hati ya yang paling utama, ketenangan hati gitu kan, lalu pikiran gitu.
ketika kita mau melakukan sesuatu sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah ketenangan, bukan sesuatu yang tergesa-gesa gitu ya. Atau namanya kan sesuatu yang didasari ambisi gitu ya. Tapi memang yang di kan dari kan dalam menghadapi perang-perang yang dilakukan itu Allah akan baik hati dan maupun itu tadi ya kita ketika melakukan tangan kita biasanya di peran wanita sebagai ya kita menghadapi suami yang salah, kita bukan malah marah-marah ya, tapi kita lah yang tadi ya suami merasa apapun masalahnya kita akan merasa tadi ya tenang kita mampu yang tadi kan lalu ada juga ya beberapa makna tahan ya. Halo. Ini ketenangan ya ada lagun fausun falahun fatun. Kita akan bahas apa kakak nek Kak Hadi nek kan dalam Al-Quran berapa kakak-kakak juga sudah ya atau dijawab kan ya ini menang dalam Al-Quran itu orang yang bertakwa, orang yang mendahulukan kepentingan orang lain itu menang ya kak, orang yang mengingat nikmat-nikmat Allah, orang yang menjauhi perbuatan setan ya. Muhammad salam mana lalu orang yang berhati dan Allah sebanyak-banyaknya pada saat perang, orang yang mengerjakan kebaikan, orang yang bertaubat, orang yang menyucikan diri, orang yang mendapat orang yang pada yang dan dari yang besar, orang-orang yang beriman kepada Nabi, yakannya, menolongnya, dan mengikuti yang tenang yang padanya aman. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, orang yang bersabar, dan orang-orang yang tadi kakak sebutkan juga benar ya kayak kita yang katakan ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan menang ya dalam peranan berbagai peran ya berbagai peran. Nikahan menangan di berbagai peran. Ini yang tadi saya sebutkan. Wasolihatu qanitat hafizat. Maka wanita yang solih adalah yang taat dan menjaga diri dan ibadah. Oleh karena Allah telah menjaga mereka. Jadi ini taat wanita yang solih ya, berarti kan yang menang itu adalah wanita yang solih ya. Kalau disebut wanita yang berbagai peran. Kalau misalnya pembahasannya taat dan menjaga diri dalam personal, maka dia taat atas segala perintah Allah, kan? Menjaga dirinya dari kemaksiatan, jaga dirinya dari hal-hal yang Allah kan Allah larang. Lalu kalau peranannya di dalam rumah tangga sebagai istri
taat kepada suaminya, kan? Samina wa ata'na, taat pada istri ya, para istri suaminya, dan menjaga diri tidak ada, gitu kan? Jaga harta kehormatannya, jaga harta suaminya, gitu ya. Lalu tapi dia menang kalau misalnya dia bisa samina wa ata'na dan bisa. Lalu peranan wanita dalam rumah sebagai ibu taat dan menjaga diri. Taatnya dia taat kepada perintah Allah bahwa ia harus kita mengasuhnya dengan baik, merawatnya dengan baik, gitu ya. Jaga amanah Allah baik-baiknya, gitu. Kalau menjaga tadi ya, kalau menjaga tadi menjaga anak-anaknya dengan baik, dengan baik, gitu kan. Memberikan makanan yang halal dan baik, itu. Lalu kemenangan wanita di dalam peran sosial ya, kayak misal yang wanita yang bekerja di suatu perusahaan, berarti dia harus taat kepada atasannya, gitu. Taat kepada atasannya, menjaga diri. Kalau menjaga dirinya berarti dia menjaga aib-aib atasannya, menjaga rahasia-rahasia perusahaannya, seperti itu, Kak. Next, ya. Oh ya, ya, itu saja Kak. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Mohon segala kekurangannya ya. Kekurangan Allah dan tangannya ada pada kan kesalahan saya dalam menyampaikan ilmu Allah ini, gitu ya. Kita senantiasa taat karena dalam hadis manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat, dan amal yang paling Allah cintai adalah bahagia yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kan ini adalah manfaat buat saya pribadi dan manfaat kakak-kakak yang ada di sini, dan bahagia buat kita semua ya, karena kita bisa dan segala ucapan kita perbuatan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Kak Ayu. Alhamdulillah alamin, jazakumullah khairan katsiran atas materinya, sesi sharingnya ya. Sharing yang Masya Allah jadi mengingatkan kembali ya. Setelah kemarin Ramadan, berasa dicas lagi nih Kak Ayu. Dicas Ya, lagi bahwa mungkin sama saya juga tuh, Kak. Sama saya Kak. juga sedang mencari sendiri. Iya Kak Ayu. Mungkin kalau misalnya ada tete-tete yang mau bertanya, boleh ya Kak Ayu ya? Oh boleh Kak. Boleh yang lain juga mau menjawab juga boleh ya Kak? Oh ya, oke. Mau Mau bertanya? menjawab atau bertanya, dipersilahkan. Kenapa Hanifah? Mau bertanya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Kak Ayu yang sudah sharing ya. Ini temanya sih sebenarnya relevannya dengan momen-momen sekarang setelah Idul Fitri, orang-orang tuh di share-share ucapan Idul Fitri ini adalah hari kemenangan gitu kan. Nah sebenarnya ini aku mau sharing mengenai ini ya. Tadi saya dapat materi bagus tentang keluarga yang musyfikin. Jadi keluarga yang musyfikin itu katanya keluarga yang punya rasa kehati-hatian karena dia takut kepada Allah. Jadi kata-kata takut di sini tuh kan ada khauf juga ya kayak. Nah katanya kalau khauf itu cenderung takut atau khawatir akan hal-hal yang belum terjadi. Seperti tadi yang sudah kakak jelasin. Nah terus aku tuh kan pernah
share juga ya ke Kak Ayu tentang ayat yang tadi dibaca juga mengenai Quran surat An-Nur ayat berapa ya Kak, saya lupa. Ayat 52. Jadi ada terjemahannya tuh seperti ini. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan gitu. Nah, terus di sini aku jadi merenung gitu, Kak. Oh, berarti yang takut kepada yang menang itu mungkin ya salah satunya karena memang banyak sekali ya. Kalau di Islam itu indahnya tuh kayak gini, Kak. Jadi kayak sebaik-baik manusia gitu, jadi awatnya dulu. Sebenarnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Tapi ada juga sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Ada yang sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi sangat banyak gitu. Nah, terus di sini aku tadabbur sendiri, oh ternyata yang mendapat kemenangan itu dia yang sebetulnya taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan khauf tadi, punya rasa takut kepada Allah. Nah, ini mungkin jadi yang menang itu mungkin ya ke Kak Rom, apakah misalnya nih, tadi kan kata Kak Rom itu, kata kaya itu kan ini. Aduh, maaf, kaya. Apa-apa. Iya. Yang biasa ngisi Karom. Iya. Lanjut, Kak. Ini ya, istri yang solih. Nah, terus gimana kalau misalnya dia itu belum berperan jadi istri, misalnya dia masih berperan jadi anak, atau dari muslimah secara umum gitu ya. Nah, itu berarti apakah bisa gitu ya, Kak Ayu? Jadi dia itu mendapat titel kemenangan dari Allah, karena dia itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan dia punya ketakutan yang begitu baik gitu ya kepada Allah gitu ya. Itu mungkin Kak. Jadi bagaimana supaya wanita gitu ya dalam berbagi peran tuh bisa mendapat kemenangan juga gitu. Karena kan kita nggak tahu ya apakah kita itu perannya itu berhenti sampai menjadi anak saja gitu, apa sudah jadi istri atau sudah jadi ibu, kan kita nggak tahu mati gitu ya Kak. Ya bisa jadi setelah ini saya juga meninggal gitu kan, belum berperan jadi ibu gitu. Nah itu gimana ya Kak ya? Apakah bisa gitu setiap wanita dalam berbagi peran itu bisa mendapat kemenangan, dan apa insight yang Kakak pernah dapatkan gitu, yang Kakak pelajari di Al-Quran dan sunnah-sunnah lainnya. Itu mungkin Kayu. Ya, Itu jadi panjang. Afan Kak. Ya, kan sharing juga, Kak. Baik Kak, ini coba minta tolong yang terakhir sebelum ucapan terima kasih dibuka kembali Kak ininya. Kemenangan ya, arti kemenangan bagi peran. Nah, ini tadi ya, yang Masya Allahnya luar biasanya, baiknya Allah tuh bukan istri yang solih, tapi wanita yang solih ya. Jadi tadi yang sebenarnya sudah cukup dibahas ya, kemenangan di berbagai peran tadi ya, di mana menang tadi adalah dengan taatnya kita kepada Allah, dengan takutnya kita kepada Allah. Dengan takut maka kita akan taat kepada Allah gitu ya. Dengan takutnya hanya kepada Allah maka kita akan memiliki ketaatan yang luar biasa hanya kepada Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Jadi berhubungan sebenarnya. Rasa takut yang kita miliki itu akan membuat kita menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Dan pasti akan berhubungannya dengan takwa tadi juga gitu ya. Wanita yang solih, tadi wanita di sini kan entah itu dia adalah seorang anak, seorang seorang anak, seorang sahabat ya kan ya, seorang istri ya, tadi seorang ibu, seorang mungkin ya di perusahaan atau di tempat yang lain gitu, di organisasi. Terus juga wanita di sini sebutkan juga seorang hamba Allah, ya kan? Seorang hamba Allah. Jadi semuanya insya Allah akan bisa mendapatkan kemenangan gitu ya, apabila tadi ketika kita bisa melaksanakan peranan-peranan itu
pertama diniatkan hanya karena Allah ya, tulus, benar-benar hanya untuk Allah, cari keridhaan Allah. Setelah dengan niat itu sendiri, ketika niat kita sudah lurus hanya untuk Allah, karena Allah, maka caranya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Makanya dengan kita dengan banyak menuntut ilmu gitu ya, dengan kita mempelajari atau mentadaburi Al-Quran maupun hadis, maka yakin Allah akan membimbing kita, Allah akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar gitu ya, sehingga kita menuju ketaatan yang sesungguhnya gitu. Jadi ya mungkin yang jadi seorang anak, ketaatan ia kepada orang tuanya adalah bentuk ketaatannya kepada Allah gitu. Sebenarnya apapun perintah Allah itu adalah hubungannya berarti adalah taatnya kita kepada Allah. Seorang wanita, seorang istri, ketika yang mentaati perintah suaminya, maka ia sama dengan sedang mentaati perintah Allah. Dengan dia takut kepada Allah, maka ia akan melaksanakan peranan-peranan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai seorang sahabat tadi ya, sebagai seorang hamba Allah, maupun seorang wanita karir yang bekerja gitu ya. Ia akan ketika mereka takut nih semuanya, semuanya yang tadi disebutkan, maka ia akan berusaha menjaga diri tadi ya, terus juga berusaha untuk senantiasa melakukannya dengan sesuai ajaran yang Allah Rasul contohkan. Gitu. Mungkin itu saja, Hani. Mudah-mudahan sesuai dengan jawabannya ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Teh Hani? Ada tanggapan? Sudah puas. Alhamdulillah. Jangan puas Kak Ani, jangan. Tadi sebenarnya Iya Kak. sekilas ya itu dikira iya ya redaksinya itu kan wanita yang solih. Tapi tadi sempat oh dia yang punya suami gitu kan. Terus gimana yang belum punya suami gimana gitu ya dia dapat kemenangan. Akhirnya waktu cari-cari ternyata yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan dia punya ketakutan gitu ya kepada Allah gitu. Itu juga bisa termasuk orang yang menang gitu ya kayak. Ya, betul. Iya. Jadi itu adil ya Kak Ayu. Ya, betul. Masya Allah. Iya, adil maksudnya untuk semua peranan sekarang gitu ya. Jadi tadi kayak kalau misalnya Hanifah bilang, terus gimana gitu ya yang belum jadi istri, yang belum jadi ibu, wah itu kalau misalnya Allah bilangnya enggak general tuh kayak kasihan banget gitu Kak, kasihan banget gitu kalau sama orang yang memang belum mendapatkan peranan yang tadi ya yang disebutkan gitu. Jadi betapa adilnya Allah di berbagai usia, di berbagai peranan statusnya mungkin ya, statusnya sekarang semua wanita tuh punya kesempatan untuk meraih surganya Allah gitu ya, meraih ridhonya Allah. Gitu mungkin ya Kak ya? Ya betul kayaknya. Alhamdulillah. Oke, yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Boleh nih Teteh-teteh mumpung Kak Ayunya masih ada. Bisa. Masih Nggak ada juga bisa. Ada di sini ya, ada di virtual ya. Ada di virtual. Iya, mungkin kalau Kak Ima mau bertanya ke Kak Ayu langsung nih Kak Ayu. Nah, kalau Kak Ayu tadi kan ada memaknai kemenangan gitu ya Kak, kemenangan apa ya peranan wanita. Nah mungkin Kak Ayu bisa sharing hikmah nggak Kak, yang telah Kak Ayu jalani gitu ya. Mungkin Kak Ayu udah banyak banget perannya udah semua ya Kak. Udah sebagai anak, sebagai seorang ibu, iya gitu Kak. Gimana nih Kak, apa ya, dengan naik turunnya gitu ya, di berbagai peranan itu, gimana caranya Kak Ayu bisa tetap terus semangat gitu Kak, menjalani berbagai peran itu? Karena
kalau dari saya pribadi sih jujur emang kadang, nggak mudah gitu ya untuk, bisa melewati satu peran itu gitu. Jadi mungkin, oh untuk bisa mendapatkan peran yang lain, oh mungkin masih Allah tahan gitu biar masih belajar dulu nih di peran yang sebelumnya, misal begitu. Nah gimana Kak Ayu tanggapannya? Ya, baik Kak Ima, bismillah ya. Mungkin saya sharing pengalaman saja ya Kak ya, yang membuat saya jadi banyak belajar bagaimana bisa mencapai kemenangan itu sendiri ya. Yang tentunya kemenangan-kemenangan itu belum berakhir ya. Belum berakhir karena kita akan terus berproses untuk bisa mencapai kemenangan itu gitu ya. Apalagi di setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Tadi ya, mungkin saya lebih belajar ketika saya mendapatkan ilmu ya, di mana ternyata kemenangan itu akan diperoleh ketika kita mendapatkan ketika kita sudah tenang dulu gitu ya. Jadi ketenangan terlebih dahulu maka kemenangan akan kita dapatkan. Betul memang ya yang saya rasakan dan tentunya ketenangan itu hanya Allah yang bisa memberikan ya kayak ya Allah yang bisa memberikan. Jadi ketika ujian-ujian yang sedang kita hadapi gitu ya, agar bisa menang untuk melewati ujian itu, maka pertolongan yang pertama adalah meminta kepada Allah ketenangan hati, ketenangan pikiran gitu ya. Nah, karena dengan ketenangan itu kita juga bisa mendapatkan perbuatan itu sendiri juga dengan baik gitu ya, bukan sesuatu yang tentunya emosi gitu kan, ataupun amarah dan yang lainnya gitu ya. Mungkin beberapa contoh lah, misalnya saya sebagai anak dulu gitu ya, mungkin kita semua adalah seorang anak. Mungkin kita juga pasti mengalami banyak ujian-ujian, entah itu persoalan pendapat misalnya ya, ataupun yang lainnya gitu. Yang saya sering alami gitu ya kayak itu ketika ada perbedaan pendapat dan sebagainya gitu ya. Dan saya adalah tipe orang yang baper kalau sama orang tua pasti langsung nangis kalau ada sesuatu gitu ya. Tapi saya pribadi langsung meminta ketenangan gitu, langsung meminta ketenangan kepada Allah gitu ya, agar saya tetap bisa berbuat baik ketika saya merasa benar gitu dengan pendapat saya gitu ya, daripada ibu saya misalnya. Saya meminta kepada Allah gitu ya, ketenangan agar ketika saya menyampaikan itu saya bisa tetap baik gitu ya, sehingga ibu saya juga bisa lebih lapang ketika saya mendengarkan pendapat saya gitu ya, atau mendapat masukan-masukan dari saya gitu ya. Dan itu masya Allah terbukti gitu ya. Dan makanya kenapa kita harus dicas tadi ya, terus menuntut ilmu, di mana dari misalnya Nabi Ibrahim gitu ya, yang begitu ya, padahal ayahnya adalah seorang yang produksi berhala gitu ya, dan penyembahnya juga gitu. Tapi masya Allahnya gitu, dengan kita meneladani salah satu Rasul kita gitu ya, kekasihnya Allah gitu, itu bisa membuat ketenangan gitu, membuat ketenangan agar kita tetap berbuat baik, terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Walaupun mungkin ibu kita anggap mereka yang salah misalnya ya, tapi lihatlah gitu betapa lembutnya, betapa baiknya Nabi Ibrahim kepada ayahnya gitu ya. Ya ayahku gitu ya, maksudnya tetap lembut, tetap yang tidak perlu emosi dan semuanya dan hal-hal yang kita merasa kita lebih baik gitu ya. Apalagi kalau kita melihat diri kita dari segi pendidikan misalnya ya, tidak seperti itu gitu. Mudah-mudahan kita adalah bagian seorang anak yang menang ya, seorang yang menang
yaitu yang selalu taat berbakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih ada maupun sudah meninggal ya. Bakti kita seorang anak ketika orang tua kita meninggal, maka kita bisa beramal solih dengan mendoakan dan bersedekah gitu ya atas kedua orang tua kita. Lalu sebagai istri juga kita bisa menang di saat kita bisa untuk tidak marah ya, untuk tidak marah ketika suami kita tidak, contohnya ya hal-hal yang kecil, tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Seperti itu. Kita ikhlas dengan apa yang suami kita berikan. Nah, suami kita izinkan gitu ya. Misalnya kita mau melakukan sesuatu ternyata suami belum ridho, ya udah kita ikhlas, maka kita insya Allah jadi seorang yang menang gitu. Bukan menang itu kita bisa menguasai suami ya, atau bisa mengalahkan segala argumentasinya gitu ya. Terus juga tadi seorang ibu mungkin kemenangannya adalah ia sabar ya. Kalau istri saya lebih ke syukur ya. Kemenangannya adalah dirasa syukur. Kalau seorang ibu mungkin kemenangannya adalah dirasa sabar. Ketika ia sabar, maka ia menang. Seorang istri ketika ia syukur, maka ia udah menang gitu. Mungkin itu saja ya, 3 contoh dari peranan ya. Terima kasih Kak Ime. Masya Allah, Kak Ayu. Hatur nuhun Kak Ayu, jazakillah khair atas jawabannya. Insya Allah itu jadi catatan khusus ya untuk Kak Ima pribadi. Alhamdulillah. Nah, Kak Ayu, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin sebagai penutup ada quotes terakhir dari Kak Ayu yang ingin disampaikan ke teteh-teteh. Boleh Kak Ayu? Mungkin ingat ya catatannya adalah intinya kita yang pertama adalah berdoa hanya kepada Allah dengan sesungguh hati, meminta senantiasa pertolongannya agar kita bisa menjalani peranan-peranan kita di berbagai apapun ya Kak. Entah itu kita jadi hamba Allah, di saat kita menjadi hamba Allah, di saat kita menjadi seorang istri, di saat kita menjadi seorang ibu, di saat kita menjadi seorang atasan atau bawahan di suatu pekerjaan ataupun organisasi. Rasa syukur dan rasa sabar juga harus senantiasa kita miliki sehingga peranan-peranan tersebut bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja sih Kak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakillah khair Kak Ayu untuk materinya, sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah Kak Ayu sharingkan dan juga tentunya menjadi amal jariah bagi Kak Ayu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya kita foto bareng dulu mungkin ya Kak, sebelum Kak Ayu. Iya. Oke, di sini. Halo. Iya, Kak Halo. Ime. Oke, ini posisi ketiga berada di penghujung acara. Nah, kita sejenak ini agar silaturahmi kita ini nggak bertemu lagi, bisa sharing lagi, lalu mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan nanti kita bisa kangen lagi ya, temu kangen lagi di Salman. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya kita tutup
langsung tutup ya teteh-teteh. Kita langsung tutup sesi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan juga doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya dan juga tim kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata, semoga berkenan dimaafkan. Dan sampai jumpa di sesi silaturahmi motivasi diri selanjutnya. Iya, Masya Allah, materinya daging pisan, kata Kak Dira. Siap, Alhamdulillah. Hatur nuhun, jazakumullah khair, teteh-teteh, dan juga kepada Kak Ayu. Insya Allah kita bertemu kembali ya, amin. Insya Allah. Oke, kita langsung saja tutup. Teteh boleh meninggalkan ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Ani, Kak Ime, dan kakak-kakak semuanya. Sehat-sehat.